Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vita Channel. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal UTBK Saintek khususnya matematika. Sebelum kita simak materinya, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Soal yang pertama, jika matriks P sama dengan X, 1 min X, 1 plus X min X, P inverse dan P transpose masing-masing adalah inverse dan transpose dari matriks P. Maka P inverse buka kurung transpose sama dengan matriks. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu bagaimana bentuk A inverse dari suatu matriks 2x2 ya, ordo 2x2 ya. Tampak pada layar bahasanya untuk A inverse matriksnya menjadi, kemudian jika A transpose inverse matriksnya menjadi, jadi yang transpose itu dibalik ya, posisi C dibalik dengan posisi B. Kemudian dari soalnya itu diketahui matriks P, misalkan ini kita menurut ini ya, kita uraikan satu-satu supaya lebih mudah kalian memahami. A itu sebagai X, kita mengacu pada ini ya. A sebagai X, B sebagai 1 min X, C sebagai 1 plus X, D sebagai min X. Kemudian kita inversekan dulu ya. Inversekan menjadi seperti ini, tampak pada layar. Nah, setelah itu kita transpose. Di mana A sama dengan X setelah kita menyelesaikan inverse ini, A sebagai X, B itu sebagai 1 min X, C-nya 1 plus X, dan D-nya min X. Kemudian hasilnya P transpose adalah, yang benar adalah X, 1 min X, 1 plus X min X. Yang benar ada D. Selanjutnya nomor 2, diketahui A dan B adalah akar-akar persamaan. 9 dikali 3 pangkat X min 3 sama dengan buka kurung 3X kuadrat min X pangkat X min 1. X tidak boleh sama dengan 1. Nilai dari 3A per B plus 1 per A adalah, jadi ini kita harus mengetahui ya, sifat-sifat dasar fungsi eksponen A pangkat ya, perpangkatan. Ini ada tampak di layar bahasanya sifat-sifat fungsi eksponen sebagai berikut ya. Nah, langkah pertama, yang pertama, 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Karena kita menggunakan itu ya, prinsip yang pertama, 9,3 itu kan perkalian. Jadi, angkanya harus sama, A-nya itu harus sama untuk bisa menjumlahkan ya, menjumlahkan antara X min 3 dengan ini. X diubah menjadi 3 pangkat 2, gunakan sifat pertama pada sifat-sifat eksponen di atas, sifat yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena ini sudah sama, sama-sama 3, berarti ini 2, ini boleh dijumlahkan ini kan, memakai sifat yang pertama, ini boleh dijumlahkan. Kemudian hasilnya nah, ini kan setelah 3 ini sama, pangkat 3 ini sama, kita ambil ordonya ya, ordonya X min 1, X min 1 itu juga sama, tinggal ini ya, 3X min X sama dengan 3, sama dengan 3 ini. Jadi ininya sama, tinggal ini 3, tinggal ininya 3X kuadrat min X sama dengan 3. Nah, ini kita pindah ke sini, min 3 sama dengan 0. Kemudian kita mencari hasil kali dan jumlah akar-akar. Bahwasanya X1 plus X2 itu sepertiga ya. Karena sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa X1 plus X2 itu min apa ya? Min B per A. B per A, kemudian A kali B itu C per A.
Nah, selesaikan penjumlahan dengan menyamakan penyebut. Jadi, 3A per B plus 1 per A, ini kita samakan dulu penyebutnya. Setelah itu, setelah sama, mencari A kuadrat dulu. Ini kan A kuadrat ini. Kita cari A kuadrat dari persamaan ini, 3x kuadrat min x min 3 ini kita ubah ke A, ke variabel A. 3A kuadrat min A min 3 sama dengan 0. Sehingga A kuadratnya itu menjadi A plus 3 per 3. Kemudian kita masukkan lagi ke sini, 3A, 3. Sehingga seperti ini penjumlahannya. Bahwasanya A plus B itu tadi sudah dicari ya, sepertiga ditambah 3, A dikali B sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 10 per 3. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 3. Nilai X yang memenuhi X log X kuadrat plus 4X plus 4 kurang dari sama dengan X log 3X plus 10 adalah, ini kan bentuk pertidaksamaan ya. Bahwasanya pertidaksamaan ini syarat yang penting itu adalah basisnya itu lebih besar dari 0 dan X tidak boleh sama dengan 1. Kemudian numerisnya itu lebih besar dari 0. Jadi kalian pasti bingung basis itu yang mana. Basis itu yang ini, pangkat ini. Nah, numerisnya itu yang ini. Ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Karena basis lebih besar dari 0 dan X tidak boleh sama dengan 1. Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, basis lebih besar dari 0 kurang dari 1. Kemudian yang kedua, basisnya lebih besar dari 1. Misalkan basisnya itu X ya. X lebih besar dari 0, X kurang dari 1. Misalkan basisnya ini X plus 1 ya. X plus 1 di sini. Karena ini kebetulan X ya. Kemudian kita cari penyelesaian yang pertama ya. Nomor 1 pada basis antara 0, 1 ya. Nah, karena basis di sini adalah X, kita masukkan basisnya X. Ambil numerus dari persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma ini, kan ini numerusnya. Kita ambil yang ini dengan ini. 3X plus 10. Karena ketika basisnya ini antara 0 sampai 1, tanda pada numerusnya ini kan kurang dari sama dengan. Dibalik menjadi lebih besar dari sama dengan. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Nah, kemudian kita kurangi dengan 3X plus 10. Sehingga nanti ini bisa lebih besar dari 0 ya. Sehingga membentuk persamaan. Kemudian kita cari akar-akarnya. X min 3 sampai X sama dengan 2. Kemudian setelah itu kita cari syarat numerusnya. Numerusnya tadi disebutkan bahwasanya dia harus lebih besar 0 ya. Nah, numerusnya harus lebih besar dari 0. Numerusnya kita cari satu-satu. Numerus X kuadrat plus 4X plus 4 lebih besar dari 0. Bahwasanya X minus 2. X lebih besar dari min 2. Kemudian 3X ya. Numerus yang satunya 3X plus 10 lebih besar dari 0. X sama dengan min 10 per 3. Setelah itu kita membuat garis bilangan. Yang pertama garis bilangan yang mana? Yang ini. X lebih besar dari 0, X kurang dari 1. Kita urut saja membuat garis bilangan mulai dari yang pertama, terus kemudian ke kedua, kemudian terakhir ketiga ya. Kita urut X lebih besar dari 0. Nah, X lebih besar dari 0 arahnya kemana? Arahnya ke positif ya, lebih besar dari 0. Ke arah positif. Nah, karena ini tidak ada sama dengannya, lubangnya ini bolong ya, tidak ada sama dengannya. Kemudian X kurang dari 1, arahnya kemana? Arahnya ke negatif kan, kurang dari 1. Seperti itu. Kemudian kita cari X min 3 dan X 2. Antara min 3 dan 2. Karena ini lebih besar sama dengan, berarti ini nutup ya bolongnya.
Nah, kemudian karena lebih besar sama dengan 0, berarti antara min 3 sama 2 itu nilainya positif. Kemudian samping-sampingnya negatif, ini juga negatif. Selanjutnya kita mencari garis bilangannya ini, X lebih besar dari min 2. Berarti dia arahnya kalau lebih besar arahnya ke positif. Nah, ke kanan. Kemudian X lebih besar dari min 10/3. Min 10/3 arahnya juga ke kanan. Nah, jadi dari ke-6 irisan yang memenuhi semua irisan tersebut adalah antara 1 dan 2. Jadi ini kan dilewati. 0, 1, 2, min 2, min 3, min 10 ini yang dilewati semuanya itu kan antara 1 dan 2. Ini irisannya. Sehingga yang benar adalah C. Selanjutnya nomor 4, terdapat 10 kunci berbeda dan hanya ada satu kunci yang dapat digunakan untuk membuka sebuah kunci. Kunci tersebut dicoba satu persatu tanpa pengembalian. Peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan kelima. Jadi kita akan menyelesaikan secara logikanya saja ya. Pertama, 10 kunci diambil satu persatu, ya kan? Dari 10 kunci diambil satu persatu tanpa pengembalian. 10 diambil 1 tinggal 9 kunci dari 10 kunci ya. Jadi peluangnya itu 9/10. Kemudian diambil lagi satu lagi 8 menjadi 8 sehingga peluangnya menjadi 8/9. Kemudian 8 ini diambil lagi menjadi 7. Kunci dari 8 kunci itu peluangnya 7/8 sampai dia itu ke 4 kunci ya. 4 kunci peluangnya itu kemungkinan dia gagal kan, karena kita disuruh mencari pengambilan kelima, kemungkinannya ke 4 kunci pertama sampai 4 ini gagal. 6/10 ini. Kemudian pengambilan yang kelima ini yang ditanyakan ini itu 1/6. Dari mana? Dari 6 ini tadi. Peluang 6 kemudian diambil 1 ya, 1/6. Peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengembalian kelima. Jadi pengembalian kelima itu peluang pertama P1 ini peluang ke 1 sampai 4 yang gagal dikali peluang kedua atau pengambilan kelima ini. Sehingga hasilnya adalah 1/10. Jawabannya A. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Dan jangan lupa komen dan sarannya ya. Sampai jumpa.